Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini Senin 14 Maret 2022 terangkum dalam Pemiko News. Kampung Iva Madu Manis Sukamaju lakukan pencegahan kanker leher rahim dan payudara bekerja sama dengan Puskesmas Multi Wahana Palembang. Pencegahan kanker leher rahim dan payudara dilakukan dengan pemeriksaan infeksi visual dengan asam asestat dan pemeriksaan payudara secara klinis. Pemeriksaan kesehatan dilangsungkan di Kampung Iva Madu Manis bertempat di Jalan Gotong Royong 2 RT 18 RW 09 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Palembang, Senin 14 Maret pagi. Camat Sako Amiruddin Sandi menyambut baik program Pemkot Palembang dan bersinergi dengan Lurah Sukamaju Saiful Anwar untuk menjadikan Kampung Iva Madu Manis Sukamaju menjadi terbaik. Total 3.400 wanita usia subur telah diperiksa melalui kegiatan ini. Amir mengatakan Kampung Iva Madu Manis Sukamaju merupakan suatu kawasan terpadu. Rencananya akan dijadikan kampung kreatif di kawasan Kecamatan Sako, khususnya Kelurahan Sukamaju. Amir mengungkapkan pemeriksaan Iva biasanya dilakukan oleh puskesmas atau sarana kesehatan lainnya. Program ini dalam rangka pembuatan Kampung Iva yang bertujuan mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Amir juga menuturkan setiap pemeriksaan Iva didampingi dokter, tim medis, dan kader Iva yang telah menyediakan obat-obatan untuk korban yang terdeteksi Iva. Naba Sumeko TV melaporkan. Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo membuka musyawarah rencana pembangunan rencana kerja pemerintah untuk tahun 2023 di Grand Ballroom Hotel Santika Premier Palembang Senin 14 Maret. Kegiatan ini untuk menyusun perencanaan pembangunan Kota Palembang 1 tahun ke depan. Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo menghimbau peserta musyawarah untuk mengikuti kegiatan dengan serius, sehingga usulan yang nantinya akan dilaksanakan pada tahun 2023 betul-betul telah mengakomodir kebutuhan nyata. Musrenbak agar benar-benar disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang berdasarkan rencana strategis perangkat daerah, yang tentunya telah mengacu pada dokumen perubahan rencana pembangunan jangka menengah Kota Palembang tahun 2018 sampai 2023. Musrenbang tahun 2023 telah ditetapkan 6 program prioritas yang akan dilaksanakan, di antaranya pembangunan infrastruktur, perkotaan yang terpadu dan berantai yang berwawasan lingkungan, peningkatan investasi, pembangunan ekonomi kerakyatan, dan penanggulangan kemiskinan, pemerataan kualitas pendidikan, peningkatan akses dan layanan kesehatan, pembangunan kota pariwisata, budaya dan olahraga yang harmonis, serta pembangunan budaya integritas di masyarakat yang didukung oleh pemerintah yang bersih, berwibawa, dan profesional. Denny Sumeko TV melaporkan. Gerakan Masyarakat dan Pemuda Lahat mendesak Komisi Pemberantas Korupsi untuk segera mengusut tuntas kasus dugaan korupsi yang dilakukan tim Satgas COVID-19 Kabupaten Lahat yang menyelewengkan dana bantuan COVID-19 mencapai 1 miliar lebih. Ketua Umum Gemapala Sundan Wijaya mengatakan pihaknya telah melaporkan dugaan korupsi dana bantuan COVID-19 yang dilakukan di Kabupaten Lahat kepada pihak KPK RI di tahun lalu. Dan sebelumnya pihaknya telah melakukan aksi di kantor Gubernur Sumsel untuk menuntut Gubernur Sumsel Hajar Manderu mengatasi permasalahan tersebut. Kepada KPK lanjut Sundan, mereka menuntut agar ini segera diusut tuntas. Menurutnya kasus ini sudah sangat jelas karena ada dana diduga diselewengkan tersebut memang untuk dialokasikan sebagai penanggulangan bantuan COVID-19. Pihaknya menghimbau kepada KPK untuk lebih meresponsif atas temuan Inspektorat Provinsi Sumsel tentang adanya temuan korupsi bantuan COVID-19 di Kabupaten Lahat. Hal ini untuk menunjukkan bahwa KPK memang benar bekerja sesuai dengan ketentuan dan apa yang diharapkan masyarakat dalam mencari fakta kebenaran.
Selain itu, saat ini mulai dirasakan pihaknya bahwa ada salah satu oknum yang mencoba untuk membungkam suara mereka dalam mengusut kasus tersebut. Bukan hanya mengancam, namun pihaknya juga berbalik dilaporkan oleh pihak terlapor atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah di Polda Sumsel. Diceritakannya pada saat ada laporan bahwa dana untuk lokasi pemakaman COVID-19 dan ruang isolasi pasien COVID-19 mencapai 1 miliar lebih. Pihaknya langsung mengecek ke lokasi yang dikatakan tempat lokasi pemakaman. Namun saat dicek secara langsung, tidak ada satupun makam atau lahan yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Lahat, khusus bagi pasien COVID-19. Untuk itu, Gemapala memohon kepada Gubernur Sumsel Haji Harmanderu dan Kapolda Sumsel Tommy Harmanto untuk peduli terhadap pemuda yang menyuarakan kebenaran, khususnya untuk membantu menyuarakan suara rakyat. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.